Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semangat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 5, tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Apa saja sistem organ pernapasan pada manusia? Pada sistem organ pernapasan manusia ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Masih ingatkah anak-anak? Gas apa yang dihirup oleh manusia saat proses pernapasan? Gas yang dihirup oleh manusia pada saat proses pernapasan adalah oksigen. Lalu, gas apa yang dikeluarkan manusia pada saat proses pernapasan? Gas yang dikeluarkan oleh manusia pada saat proses pernapasan adalah karbon dioksida. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat sistem organ pernapasan manusia dan pengertian gambar cerita. Agar anak-anak bisa merawat organ sistem pernapasan manusia dan juga bisa membuat gambar cerita. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Cara merawat sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, ketika keluar rumah, kita harus membiasakan diri menggunakan masker. Ternyata, memakai masker adalah salah satu cara merawat organ pernapasan pada manusia. Lalu, apa ada cara lagi ya untuk merawat kesehatan organ pernapasan manusia? Berikut penjelasannya. Cara yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar yang bagaimana ya? Posisi tidur yang benar adalah miring ke kanan dan jangan terlungkup. Cara yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ sistem pernapasan. Yang selanjutnya, jangan pernah merokok. Jangan pernah menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok. Yang berikutnya adalah memakai masker dan jangan makan dan minuman yang mengandung gula. Dan memakan makanan yang dingin dan juga minuman yang dingin ya, dan juga makanan yang berbahan kimia. Cara merawat sistem organ pernapasan. Bagaimana saja cara merawat sistem organ pernapasan? Yang pertama, rutin menjaga kesehatan organ pernapasan. Misalnya, membersihkan rongga hidung secara teratur. Berikutnya, kalian harus rutin memeriksakan organ pernapasan kalian ke dokter, terutama ketika organ pernapasan kalian mengalami gangguan. Yang keempat adalah dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar kita dengan cara yang pertama, pastikan ventilasi udara di rumah kalian cukup. Yang kedua adalah harus membersihkan rumah setiap hari, membersihkan dengan lap basah ya, agar debu tidak menempel. Yang ketiga yaitu rajin-rajinlah menanam tanaman hijau, karena tanaman hijau memproduksi banyak oksigen. Nah, oksigen sangat baik untuk organ pernapasan manusia. Lalu, cara yang keempat adalah jangan membiarkan ruangan menjadi lembab, karena ruangan yang lembab akan menumbuhkan bakteri dan juga virus. Nah, anak-anak, dari materi menjaga kesehatan organ pernapasan manusia, alangkah baiknya kita dapat menginformasikan kepada orang lain untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Dengan cara apa ya menyampaikan kepada orang lain? Nah, kita bisa menggunakan gambar cerita untuk menyampaikan manfaat dari kesehatan organ pernapasan manusia. Anak-anak bisa membuat gambar cerita tentang menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan yang dapat mengilustrasikan sebuah cerita dengan objek, manusia, hewan, dan tumbuhan.
Tujuannya adalah untuk memperjelas isi suatu cerita. Gambar cerita ini sering kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, ciri-ciri gambar cerita yang baik yaitu yang pertama adalah memudahkan pembaca memahami isi suatu cerita. Ciri-ciri yang kedua yaitu memberikan gambaran singkat tentang inti suatu cerita. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa menambah keindahan pada suatu cerita. Ciri yang keempat yaitu bisa membuat pembaca ikut memahami suatu cerita. Kelima yaitu memudahkan pembaca untuk memahami karakteristik tokoh pada suatu cerita. Anak-anak, sekarang coba praktikkan menggambar gambar cerita dengan tema merawat kesehatan sistem organ pernapasan ya. Sudah siap membuat? Buatlah dengan baik ya, dan juga sesuai kreativitas kalian masing-masing. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar apa saja? Nah, hari ini kita belajar yang pertama, merawat kesehatan organ sistem pernapasan manusia. Kedua, kita belajar tentang pengertian gambar cerita. Sekian ya belajar kita hari ini. Pernah bosan ya belajar di rumah? Jangan pernah lupa memakai masker dan juga hand sanitizer saat keluar rumah. Dan juga tetap menjaga kebersihan dengan tetap mencuci tangan. Semangat ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.